menjadi dasar kehidupan kami Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan penuh dengan kemuliaan dan kemuliaan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Hikmat, marifat, pengertian turunkan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Oke, kita mau baca dari Amsal 15 ayat 33 saudara. Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi kita mau baca. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat ini berkata, ketika kita ingin mengenal Tuhan, kita harus tahu, kita harus takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan takut akan Tuhan itu adalah wajib buat setiap kita. Amin saudara. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan, betul? Bukan cuma, harus di tempat yang penuh dengan berkat. Tapi percayalah saudara, saudara ditempatkan dimanapun, ketika ada Tuhan dalam diri saudara, saudara akan menjadi berkat. Betul? Dunia terus akan berubah. Roda dunia itu berputar saudara. Amin. Kita mungkin gak tahu, jenis pekerjaan apa ya tahun ini yang mendatangkan banyak berkat. Mungkin kripto. Atau mungkin, saya harus banyak nabung perak. Kemarin-kemarin saya baru dengar dari salah satu pengusaha terkenal dunia. Nabung perak, karena perak akan naik sangat luar biasa katanya. Emas udah naik luar biasa saudara, betul? Kita nggak tahu jenis pekerjaan apa. Tapi Tuhan tahu hidup kita, amin. Kita harus jadi berkat dimanapun kita ditempatkan, amin. Kita harus terus berharap kepada Tuhan yang memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara dan saya akan menjadi bintang dimanapun, dimana Tuhan tempatkan. Di dalam kegelapan sekalipun, bintang itu akan bersinar terang. Saya percaya, mungkin firman Tuhannya sangat luar biasa, betul saudara? Sangat luar biasa. The great harvest and the year of joy. Tapi percayalah, bintang saudara dan saya akan terus menyala ketika saudara mengenal siapa pencipta saudara. Amin. Mari terus terhubung dengan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Kita perlu hikmat di dalam dunia ini. Dan itu salah satunya adalah takut akan Tuhan. Dan hati kita ini harus selalu dengan kerendahan hati. Karena itu yang akan mendahului kehormatan. Amin. Jaga hatimu, takut akan Tuhan selalu, dan jaga hatimu selalu. Amin. Saudara, ketika kita mau mengenal Tuhan, seringkali, saya kenal Ibu Nani. Saya sudah lama kenal Ibu Nani, tahun demi tahun. Udah puluhan tahun. Tapi sebenarnya yang lebih mengenal Ibu Nani ya siapa? Ya Sofi, anaknya. Yang lebih mengenal Ibu Nani siapa? Suaminya, betul? Pak Yusuf. Kita mungkin sebagai jemaat, kenal, tahu. Saya sejak persekutuan di Kesambi saya sudah ikut Ibu Nani. Saya kenal baik dengan beliau. Seringkali saya ketemu di itu. Ini kamu ponakannya Ibu Nani ya? Iya, saya keponakannya Ibu Nani, dulu ikut Ibu Nani. Saya kenal lama sama Ibu Nani. Padahal saya nggak pernah lihat dia ketemu Ibu Nani, saudara. Tapi dia ngaku kenal lama sama Ibu Nani. Nanti kalau saya tanya Ibu Nani, Bu, kenal?
Oh kayaknya inget, inget gitu loh. Tapi ketika saya ketemu sama orang ini, oh saya kenal lama, saya kenal dulu suaminya itu Pak Kim San itu saya kenal. Seringkali kita ini SKSD, sok kenal sok dekat. Padahal belum tentu Ibu Nani kenal saudara. Belum tentu Tuhan kenal saudara. Kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Kenal Tuhan Yesus. Oh kenal. Tapi seringkali kita ini cuma SKSD saudara. Sok kenal, sok deket. Yang lebih parah lagi, sok rohani. Nah itu lebih ngeri saudara. Sok rohani, padahal rohana. Saudara tahu rohana ya? Makanya jangan kasih nama rohana ke anak. Nanti jadi rohana beneran. Enggak rohani-rohanian. Rohana. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Salah satunya, orang yang mengenal Allah selalu mencari yang namanya kerajaan Allah. Betul? Karena itu rumahnya. Rumah kita itu kerajaan Allah. Betul? Kita ini duta-duta kerajaan Allah. Kita ini cuma duta kerajaan Allah. Kita ini cuma sementara di dunia ini. Saudara ini cuma sementara di dunia ini. Rumah kita sebenarnya ada di dalam surga. Betul saudara? Orang yang mengenal Allah mencari kerajaan Allah. Di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya mencoba dengan sederhana saudara. Mengenal Tuhan itu seperti apa sih saudara? Apa yang saya alami? Matius 6 ayat 31 sampai 33. Seringkali kita ini neko-neko. Oh kok berat banget ya ikut Tuhan ya. Harus begini. Matius 6 ayat 31 sampai 33 berkata. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Garis bawahi saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Ngapain kita khawatir? Ya memang sih gak segampang omongan. Kadangkala khawatir itu sering mampir dalam kehidupan kita. Tapi prinsip kerajaan surga, ketika kita ingin mengenal Tuhan, mari kita cari kerajaan Tuhan, cari kebenarannya. Pasti khawatir, pasti, mungkin. Tapi kita ini harus aktif untuk mengenal dan mencari kerajaan Allah. Amin. Bagaimana cara aktifnya? Ya cari Tuhan. Minimal saudara, 10% dalam kehidupan saudara dan saya. Itu saudara harus terhubung dengan Tuhan. 24 jam sehari saudara kan? Berarti berapa 10%-nya? 2 jam 40 menit saudara. Waduh saya gak bisa. Saya 10 menit doa aja udah kehabisan ngomongan. 10 menit nyanyi sudah gak ngerti nyanyi apa lagi. Setengah jam baca Alkitab udah bosen. Ini loh saudara, kita ini harus terhubung, harus mencari. Emang harus masuk di kamar. Ya memang untuk sebagian orang harus masuk ke kamar tertentu untuk baca Alkitab saat teduh itu saudara. Tapi saudara dan saya, mungkin dimanapun saudara berada, ayo terhubung, terkonek dengan Tuhan. Minimal itu 2 jam 40 menit. Itu 10%-nya saudara. Perpuluhannya saudara. Pak Yusak sering ngomong lagi. Setiap saat dulu dia katanya 2 jam 3 jam. Tapi sejak umurnya semakin bertambah. Lututnya gak kuat untuk berdoa bersujud. Tuhan ngomong apa? Setiap menit, setiap jam harus terhubung dengan
Tuhan. Saudara dan saya setiap menit harus terhubung dengan Tuhan. Tanya sama Roh Kudus selalu bertanya dalam tindak laku kita, dalam keseharian kita. Mari kita tanya sama Roh Kudus. Dialah Roh penolong yang membuat saudara dan saya sanggup melakukan tahun ini bersama dengan Yesus. Amin. Saudara akan mengalami bukan sekedar janji yang namanya sukacita itu, saudara. Saudara akan mengalami sukacita di tengah badai sekalipun. Amin. Ada lagunya kan? Terima sukacita surga. Betul saudara? Saudara akan terima sukacita surga ketika saudara selalu mencari yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu akan ditambahkan ke saudara dan saya. Amin. Bukan sukacita dunia. Amin. Mencari Tuhan. Kebanyakan dari kita itu merasa khawatir dan tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber. Sumbernya apa? Uang. Padahal uang itu adalah sumber kekhawatiran, saudara. Bisa make sense? Bisa masuk? Saudara nggak punya uang, khawatir nggak? Khawatir, saudara. Makanya jangan jadikan uang itu sebagai sumber. Kalau sumbernya, tujuan utamanya adalah fulus, money, uang, saudara akan khawatir. Tapi kalau sumbernya Tuhan, saudara tidak akan khawatir lagi. Karena semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jangan jadikan sumber kita itu adalah uang. Karena uang itu, kalau Ibu Nani ngomong ada sayapnya, betul kan saudara? Temu-temu bisa terbang, saudara. Hari ini jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber, bukan uang. Karena itu sumber kekhawatiran itu uang. Gak punya duit, khawatir. Gak punya duit, meriang. Nah, gak punya duit, puyeng dase. Makanya jangan jadikan uang itu sumber. Amin, saudara. Matius 6 ayat 25 ayat 31. Matius 6 ayat 25 sampai 31. Matius 6 ayat 25 sampai 31 saya berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku Tuhan berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Selama burung itu masih bersiul, masih masih terbang, dia tuh gak khawatir loh saudara. Betul saudara? Saudara tahu rumput, nanti pulang lihat rumput, ada bunganya enggak? Oh tadi firmannya seperti itu loh. Burung sama rumput di jalan aja enggak khawatir, karena Tuhan peliharakan. Apalagi kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Kita ini ciptaan yang paling luar biasa, yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar. Amin.
Pasti dia Tuhan yang akan menjamin hidup saudara dan saya. Jangan khawatir. Mari kenali Tuhan. Dia Tuhan yang sangat baik. Kalau saya ibaratkan saudara, burung di udara itu seperti cowok laki-laki. Betul. Kalau burung di udara itu kan kemana-mana cari makan apa-apa gitu. Kalau rumput bunga bakung itu seperti wanita saudara. Saudara dan saya itu gendernya pria dan wanita, nggak ada yang tengah-tengah saudara. Makanya Tuhan ngomong burung dan rumput, bunga bakung. Kalau dia sanggup peliharakan burung dan bunga bakung, dia Tuhan yang sanggup memeliharakan hidup saudara dan saya. Hidup saudara, anak-anak saudara, pekerjaan, pelayanan saudara, semuanya ada di dalam jaminan Tuhan. Amin. Jadi tahun ini, apapun yang terjadi, kegelapan apapun yang terjadi, mari kenal Tuhan. Dia Tuhan yang akan menjadikan saudara dan saya bintang-bintangnya. Amin. Orang yang mengenal Allah pasti mendengarkan yang namanya nasihat. Jangan seperti Saul, saudara. Saul itu orang yang gak mau dengarkan nasihat. Ngamukan, temperamen tinggi, ngamukan. Mending Petrus akhirnya bertobat. Saul tidak pernah bertobat. Dia cari kebenarannya diri sendiri. Seringkali orang tuh ngatok-ngatokin ayat. Ini loh, ada ayatnya loh. Oh, berarti saya benar. Pakai kebenarannya sendiri. Tapi biarlah hidup kita seperti Raja Daud. Ketika ditegur, ketika dinasehati, dia nurut dan dia bertobat. Amin. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17 berkata seperti ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kita harus tahu belajar untuk rendah hati dan lemah lembut. Karena seperti ayat yang tadi yang kita baca di awal, kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Seringkali kalau kita ditegur oleh Raja Wali, kita mau nurut. Tapi kalau kita ditegur seekor gagak, kita marah saudara. Padahal gagak itu yang memberi makan Elia. Betul saudara? Seringkali kalau orang yang di atas kita, orang yang ningrat lebih di atas kita, tegur kita, kita mau nurut. Tapi kalau yang di bawah kita negur kita ngamuk. Siapa lu? Berani-beraninya ngomong. Siapa lu? Nggak usah banyak cangkem, nggak usah banyak ngomong. Aja ngomong baik. Wis. Nah, seringkali kita ini nggak punya kerendahan hati, saudara. Padahal firman Tuhan berkata kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin saudara. Hari ini biarlah setiap kita, orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang mendengarkan nasihat. Amin. Yang ketiga tuh, orang yang mengenal Allah, dia selalu berjaga-jaga. Hari-hari ini, mari berjaga-jaga. Tetap berdoa buat kotamu, tetap berdoa buat keluargamu, tetap berdoa untuk pelayananmu. Karena saya percaya doa saudara itu yang menggetarkan surga. Amin. Biar setiap segala sesuatu yang harus terjadi, biar terjadi. Tapi semuanya itu biar diminimalisasi saudara. Amin. Kemarin saya baru dengar berita lagi, ada Megatrust lagi.
Ini mau nggak mau harus terjadi. Karena sudah berpuluh-puluh tahun itu lempengan, Selat Sunda, selat mana lagi itu nggak pernah berbenturan. Ini sudah lama sekali nggak berbenturan. Jadi mau nggak mau ini harus berbenturan. Kalau berbenturan minimal itu katanya sampai ke mana itu, sampai ke Jakarta itu gelombangnya 6 meter itu minimal. Minimal 6 meter. Ya nggak tahu maksimalnya berapa. Minimalnya katanya BMKG. Kita ini ada di pesisir, saudara. Saudara kemarin dengar kan banjir kota Cirebon? Itu hujan keras gak sih, saudara? Enggak, saudara. Besoknya saya dengar di YouTube, di Instagram, di pesan WA. Lah kok banjirnya kok kayak banjir mobil aja kentir, saudara. Betul, saudara? Saudara lihat WA-nya ada mobil kentir. Betul, saudara? Itu bukan hoak ya, saudara ya. Itu mobil kentir, saudara. Itu nggak pernah terjadi di kota Cirebon. Itu bisa terjadi. Padahal hujannya cuma sedikit. Tapi ternyata tanggul jebol. Betul? Banjir bandang. Hari ini saudara dan saya harus berdoa, berjaga-jaga. Amin. Orang yang mengenal Tuhan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Matius 25 ayat 10 sampai 13. Matius 25 ayat 10 sampai 13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Persiapan itu penting bagi hidup saudara dan saya. Amin. Ketika persiapan itu ketemu yang namanya kesempatan, itu menjadi yang namanya kesuksesan. Saya ulangi. Ketika persiapan itu ketemu dengan yang namanya kesempatan, itu artinya kesuksesan buat saudara dan saya. Amin. Makanya waktunya kita tidak tahu. Tapi kita harus bersiap-siap. Maupun positif ataupun negatif. Mari bersiap-siap, berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kesempatannya masih berapa lama lagi. Ini pun berlaku buat saudara dan saya. Saudara dan saya nggak tahu hidup saudara itu sampai berapa lama. Kalau memang kontraknya sudah selesai, hari ini Tuhan menjemput saudara di awan-awan secara pribadi, ya berarti kontraknya selesai. Betul? Hidup itu adalah kesempatan. Tapi hidup itu harus orang yang mengenal Allah, harus berjaga-jaga. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana disebut bodoh atau bijaksana ketika mereka habis ketutupan pintu. Sebelum mereka ketutupan pintu, mereka gadis biasa, dua-duanya sama. Gadis yang akan menyambut mempelai. Amin. Mempelai pria. Tapi ketika pintunya sudah ditutup, baru ada kata-kata 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Marilah kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Membangun persiapan demi persiapan untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Amin. Kapanpun Tuhan datang, saudara dan saya siap untuk menyambut kedatangannya. Terus berjaga-jaga, terus mengenal Dia, terus hidup di dalam yang namanya istilah tadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hidup dan saudara dan saya akan dipenuhi dengan sukacita dan sukacita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan memeliharakan saudara dan saya, ya. Tapi tetap ada bagian yang harus ada dalam hidup saudara yang harus diperhatikan, yaitu yang terakhir tadi, berjaga-jaga, ya. Kadang-kadang seseorang itu merasakan, kan Tuhan sudah memeliharakan saya, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan saya, pasti, ya. Saudara, saya mau kasih gambaran, ya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu sama seperti begini. Orang tua tidak bakal meninggalkan anaknya. Tapi apakah dengan tidak meninggalkan anaknya itu anaknya tidak mengalami masalah? Tetap mengalami masalah. Misalnya terjadi masalah dalam kehidupannya, di dalam sekolahnya, ya. Pada saat dia menghadapi masalah di sekolahnya, tetap masalah ada, tapi penyertaan daripada orang tuanya tetap ada, ya. Tetap tapi menghadapi masalah. Demikian juga dalam kehidupan kita, di dalam hari-hari di hadapan kita ini. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, tetapi biarlah kita berjaga-jaga, ya. Saya berdoa, terus doa buat kota kita tentang Megatrust ini. Karena beberapa waktu ini, kemarin itu agak jelas Tuhan katakan begini. Saat ini lempengan itu bergeraknya nggak terlalu, ya, bersama-sama gitu loh. Jadi maju, mundur dikit, maju lagi, mundur dikit, maju lagi gitu. Yang saya lihat dalam penglihatan. Sampai suatu saat, yang tadi Luki katakan itu benar, saudara. Suatu saat itu akan terjadi tabrakan. Nah, saat terjadi tabrakan itulah yang dinamakan Megatrust terjadi. Sampai bakal terjadi bla 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 bla. Jadi kan kita itu berdoa supaya kalau bisa dibuat minimal. Perlu berdoa terus supaya dibuat minimal. Itu pertama, ya. Yang kedua, berjaga-jaganya apa, saudara? Jaga-jagalah dengan keadaan diri kita, ya. Berjaga-jaga dengan keadaan diri kita. Misalnya, ya, tentang kalau sampai kejadian apa-apa di kota ini, minimal saudara itu punya center, ya. Jadi center itu perlu, kan, harus punya center di rumah, ya. Lalu apalagi? Itu loh lampu yang kalau misalnya lampu mati bisa nyala sendiri, ya itu, ya itulah yang begitu. Minimal nggak usah beli sampai banyak supaya di rumah kita terang beneran, ya nggak perlulah. Minimal kamu itu tidak tidak kegelapan gitu. Nah, ada anak yang ngomong begini, perlu beli power bank yang banyak ya kalau begitu. Ya, saya bilang buang duit, ya. Sebab pikirnya mereka kalau lampu mati nggak bisa nge-charge gitu loh. Harus perlu. Saya bilang itu si second, ya, hal yang kedua, ya. Tapi yang penting buat kita itu belajar untuk yang seperti itu gitu. Jadi kita belajarlah, saudara, saat-saat ini waspada dan berhati-hati dan berjaga-jaga supaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu kita nggak panik seperti yang kejadian kemarin. Itu kan tidak ada sesuatu hal yang yang bikin heboh gitu. Pak Edi kemarin ngomong, iya Bu, saya sampai kaget, dia bilang. Kan dia baru pergi sama kita itu waktu hari apa saya lupa, itu Sabtu kalau tidak salah, ya, Sabtu atau Jumat. Itu kita baru makan sama-sama, ya. Lalu sekitar jam 8 udah kita pulang, sampai di rumah dipulang katanya. Begitu dia kan rumahnya di daerah Derajat, udah banjir, dia bilang. Saudara, saya bilang nggak hujan sih banjir, ya itu katanya gitu, ya. Nggak ada hujan, hujannya cuma gerimis sedikit. Nah, kita nggak tahu bakal apa yang terjadi. Tapi kalau ada warning dalam hidup kita, belajar yang penting berjaga-jaga, ya.
Sehingga kita tahu bahwa hidup kita itu bisa mengatasi segala sesuatu karena berjaga-jaga. Ya. Kalau tidak berjaga-jaga ya kitanya nggak bakal bisa mengatasi segala-galanya. Kalau segala sesuatu sudah dijagain, kita akan santai dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kita. Ya. Yuk kita berdoa. Kita satukan hati hari ini ya, supaya benar-benar apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu akan dibuat minimal. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, masalah demi masalah kami hadapi, baik persoalan kesehatan maupun persoalan apapun Tuhan. Tetapi satu hal lagi yang kami tidak tahu kapan bakal terjadi. Kami minta Tuhan Engkau berikan kepada kami sesuatu yang berjaga-jaga Tuhan tentang Megatrust ini. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong, sehingga apapun yang kejadian Tuhan itu kami dapat mengatasi Tuhan. Jangan sampai kami tidak bisa mengatasi. Kami minta kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu, dimanapun juga kami berada, buat kami dapat mengatasinya Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah yang akan menolong kami. Beri kemampuan kepada kami, buat apa yang terjadi menjadi minimal Tuhan. Minimal saja Tuhan, sampai kota kami pun, apapun yang Kau izinkan sampai ke kota kami minta di dalam nama-Mu, buat secara minimal. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami datang, buat Engkau Tuhan, perkara kecil buat meluputkan kami. Karena firman-Mu mengatakan, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkau sanggup meluputkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menolong kami dalam menghadapi apapun. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami. Biarlah Kau lepaskan Tuhan. Sekalipun Megatrust akan melanda, kami minta di dalam nama-Mu, Engkaulah yang akan mengatur di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan akan pemerintahan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pelantikan seluruh pelkada kami persembahkan kepada-Mu. Kami tetap berdoa buat pemimpin-pemimpin yang akan memangku jabatannya Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya. Minta hikmat-Mu, minta roh takut kepada-Mu Tuhan, untuk melakukan segala kewajibannya demi kepentingan rakyat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap berdoa buat lawatan Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau mengatakan the great harvest terjadi. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu, taruh dalam hati kami pulau-pulau yang harus menjadi sasaran yang Engkau inginkan untuk kami pergi. Kami minta di dalam nama-Mu, kami tetap berdoa buat Uganda sampai semua rencana-Mu jadi. Kami minta Tuhan, ada lawatan yang luar biasa saat kami menginjakkan kaki kami di Uganda. Kami percaya Tuhan, kami percaya apa yang Kau rencanakan pasti jadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami berdoa untuk keadaan perekonomian di negara kami ini. Kalau sampai semua terjadi Tuhan, kami tetap minta pemeliharaan yang daripada-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara umat-Mu Tuhan yang tinggal di daerah pesisir. Kami minta tetap perlindungan-Mu, keselamatan daripada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu jadi atas mereka semua. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau menerima kekuatan baru, kesehatan baru, daya
penyertaan tubuh yang baru masuk dalam hidup kami. Terima kasih karena kami tahu Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak supranatural Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami Kau bedakan dengan yang lain, karena hidup kami ada di bawah supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus, adalah sungguh-sungguh hidup kami Tuhan adalah hidup yang berbeda Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati hati kami, cengkeram hati kami untuk tetap percaya kepadamu. Semua yang tidak baik Kau hancurkan setiap hari Tuhan. Kau tolong kami, Kau berkati tangan kami ini Tuhan, Kau berkati kaki kami. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami ya Tuhan. Tolong kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dan menghasilkan lemak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.